Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, sahabat pengguna YouTube dimanapun berada, khususnya para penonton channel Si Malabapis. Semoga teman-teman semua di sana dalam keadaan sehat dan terus lancar menjalankan ibadah puasa. Amin. Pada video kali ini kami ingin sedikit bercerita atau berbagi pengalamannya tentang salah seorang petani ikan nila atau petani bioblok, dimana mungkin teman-teman sudah kenal ya, namanya adalah Ajat ya, atau sering kita sebut Kang Ajat. Nah, Kang Ajat ini adalah seorang pemuda, usianya itu masih terbilang muda ya, masih di bawah 30 tahun, mungkin sekitar 24 atau 25 tahun. Tapi Kang Ajat ini cukup berhasil di dalam mengelola kolam bioblok atau pertanian ikan nila dengan metode bioblok. Kang Ajat ini mengawali karirnya sebagai petani bioblok itu dengan belajar ke beberapa petani yang mungkin sudah lebih paham ya sebelumnya, sehingga dipercaya untuk mengelola kolam bioblok di beberapa tempat. Dan sekali lagi dipercaya untuk mengelola, artinya Kang Ajat ini hanya sebagai pengelola atau pekerja ya, dengan sistem bagi hasil. Kami beberapa kali datang ke tempatnya Kang Ajat, yaitu di kawasan Gunung Karang ya, tepatnya di Kampung Cengkel, Desa Cilaja, Kecamatan Pandeglang, Kota Pandeglang. Jaraknya itu sekitar 2 kilometer lah dari alun-alun Kota Pandeglang, nanjak ke atas ke arah Gunung Karang, teman-teman semuanya. Nah, kami banyak belajar dari Kang Ajat ini, dan saya pribadi sangat kagum sekali ya, bahwa Kang Ajat ini dulu awalnya hanya dipercaya itu mengelola sekitar 4 sampai 5 kolam saja dengan ukuran kolam D4 ya waktu itu dia ceritakan, sampai akhirnya usaha ini semakin maju, semakin maju, semakin maju, dan berkembang. Terakhir kemarin sampai 60 kolam lebih ya teman-teman semuanya. Bahkan ditargetkan di lokasi PAM mereka tersebut 100 kolam dengan berbagai ukuran diameter, dari ukuran diameter 3, 4, 5, kemudian sampai ke ukuran D10 ya. Jadi mereka menargetkan panen ikan nila itu 3 sampai 5 ton seperti itu dalam setiap bulannya. Kemudian di switch seperti itu supaya panennya bisa terus continue. Bahkan menurut Kang Ajat itu bisa panen setengah bulan sekali gitu, tidak mesti harus menunggu 1 bulan karena jumlah kolam yang memang sudah banyak ya teman-teman semuanya. Nah, terakhir kemarin kami main lagi tuh ke rumahnya, ke PAM-nya Kang Ajat. Kami berkunjung lagi ke situ. Yang pertama ingin bersilaturahmi, yang kedua kita ingin update informasi terbaru, mungkin ada informasi seputar kolam bioblok. Ternyata Kang Ajatnya sudah tidak ada di PAM-nya tersebut. Nah, nanya-nanya, dan ternyata Kang Ajat sudah resign, dan kami cukup sedih juga gitu ya. Sampai akhirnya kami cari-cari nih di mana Kang Ajat saat ini, dan belum lama ini kami berhasil kontak ya, karena nomor handphonenya juga sangat susah untuk dihubungi teman-teman semuanya. Pemuda yang satu ini katanya Kang Ajat saat ini sedang menggarap salah satu PAM juga ya untuk perikanan bioblok, tapi tidak menggunakan kolam terpal, jadi menggunakan kolam tembok. Lokasinya masih ada di Kota Pandeglang. Kang Ajat cerita banyak tentang pengalamannya, kenapa sampai bisa resign ya teman-teman semuanya dari PAM yang sebelumnya. Yang terus terang ya, PAM yang sebelumnya yang sering kami upload videonya itu merupakan sampel banget buat kami ya, buat kita-kita pemula. Kami sering update informasinya, dan itulah sebabnya kenapa kami akhirnya jarang ya mengupdate kembali informasi tentang lokasi perikanan bioblok yang dikelola oleh Kang Ajat ini. Dan ternyata lokasi ini itu bukan punya pribadinya Kang Ajat. Ada yang memodali seperti itu ya teman-teman. Dimana di sini Kang Ajat itu hanya bertindak sebagai pengelola saja. Dan
banyak sekali obrolan kami ya yang mungkin tidak bisa kami informasikan secara detail, tetapi intinya dari peristiwa tersebut kami bisa memetik pelajaran juga, dan mudah-mudahan ini juga menjadi informasi juga buat teman-teman. Di dalam kita membangun sebuah perikanan bioflok, kita benar-benar harus mempertimbangkan secara tim. Artinya pengelola, kemudian apakah kita pemodal, apakah kita sebagai pengelola dan ada lagi yang memodali, atau alangkah baiknya walaupun dengan modal yang kecil, usaha tersebut kita kelola sendiri. Nah, kenapa seperti itu? Yang namanya usaha ya teman-teman semuanya, kalau kita kelola sendiri, mau maju, jalan di tempat, atau mau mundur, ya kita sendiri yang merasakan dan kita sendiri yang bisa memetik ilmunya. Berbeda tentunya apabila kita mengelola satu perikanan di mana ada pemodalnya gitu. Jika benar-benar kita tidak membuat sebuah komitmen yang kuat, maka terjadilah peristiwa yang seperti dialami oleh Kang Ajat ketika usaha sudah maju, sudah berkembang, yang tadinya hanya 5 sampai 10 kolam, kemudian berkembang menjadi 25 kolam, sampai 50 kolam, bahkan lebih ya teman-teman semuanya. Dan ketika dalam kondisi tertentu terjadi sesuatu yang tidak memungkinkan dan akhirnya kita bisa resign dari lokasi tersebut. Sebenarnya buat Kang Ajat juga nggak rugi ya, dalam artian sudah banyak sekali ilmu yang didapat dari PAM yang selama ini dikelola oleh beliau ya, dan dia juga sudah banyak sekali memberikan informasi termasuk di Simalabapis ya, tentang bagaimana efektif mengelola kolam bioflok, kemudian tebar bibit, pengelolaan air, itu sudah banyak sekali diinformasikan dan sudah kami upload di video ini. Sekali lagi teman-teman semuanya, dari pengalaman tersebut kita bisa memetik hikmah apabila hendak memulai sebuah usaha. Sebaiknya walaupun kita nantinya akan bertindak sebagai pemodal atau pemilik lahan, apa salahnya kalau kita terjun langsung, artinya mempelajari secara detail, kita kelola sendiri. Dan sekali lagi bahwa perikanan bioflok ini sangat menjanjikan ya teman-teman semuanya, dan kami meyakini bahwa kedepannya akan semakin banyak petani-petani ikan yang beralih ke metode bioflok. Kebenaran banyak juga ya dari yang tadinya mereka mengelola perikanan dengan metode air deras, dengan kolam-kolam konvensional, dan kemudian setelah mempelajari metode bioflok ini sekarang beralih dengan metode bioflok. Walaupun dari aspek hasil mungkin masih terus belajar, tapi sudah terlihat progresnya ya teman-teman semuanya. Dengan metode bioflok ini insya Allah petani ikan Indonesia memiliki alternatif. Yang pertama adalah efektivitas lahan, yang kedua tidak terjadi pemborosan air, dan yang ketiga dengan FCR yang didapat dari hasil juga cukup memuaskan, karena FCR daripada pertanian bioflok ini bisa mencapai 1 ya, artinya ketika kita menghabiskan pakan 1 ton, insya Allah nanti akan mendapatkan ikan 1 ton juga. Semoga menjadi motivasi buat teman-teman semuanya video singkat ini, cerita dari kami. Bagi teman-teman yang sudah pernah berkomunikasi dengan Kang Ajat kemudian sekarang tidak menemukan di lokasi, sekali lagi kami sampaikan bahwa saat ini Kang Ajat sudah tidak berada di PAM yang sebelumnya. Semoga Kang Ajat bisa menemukan tempat yang baru, bisa memiliki PAM sendiri, perikanan sendiri, dan masih tetap bisa berbagi dengan kita-kita ya yang pemula ini untuk terus belajar metode perikanan, metode bioflok ini. Jangan lupa nantikan video-video kami selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.